Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Pada kesempatan pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku ensiklopedia Akhlak Salaf sampai bab keempat tentang hasad, yaitu terapi hasad. Ya, kita sampai pada pembicaraan tentang hasad pada terapinya, gimana menyembuhkan penyakit hasad, atau paling tidak kita meminimalisirnya. Ya, hilang sama sekali nggak bisa. Nggak mungkin hidup di dunia tanpa hasad. Itu di surga nanti nggak ada hasad. Ya, walaupun bertingkat-tingkat kedudukannya di surga nanti, tapi nggak ada hasad. Gimana itu ya? Ada yang dapat bidadari lebih banyak daripada yang lain, tapi nggak ada hasad. Gimana itu? Ada yang dapat istana lebih luas daripada yang lain, tapi nggak ada hasad. Ya, itu di surga itu. Kita bukan di surga ini. Kita tidak sedang di surga. Kita sedang di dunia. Maka kita sebutkan di sini terapinya ya, bukan menghilangkan hasad sama sekali, nggak bisa. Hati manusia ada 4 macam. Ya, ada 4 macam hati manusia yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Ya, Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Di situ Allah ceritakan 4 macam hati manusia. Yang pertama hati para nabi dan rasul. Ya, yang Allah jaga dari gangguan setan. Itu hati hamba-hamba yang maksum ya. Nabi dan rasul kan maksum ya. Enggak bisa disamakan hatinya dengan hati kita. Itu jenis pertama. Jenis kedua, hati yang mati. Hati yang mati. Ini hati orang kafir dan munafik. Kemudian hati yang sakit. Ini hati yang sakit ini adalah hati orang-orang fasik. Ya, itu hati yang sakit. Banyak penyakit-penyakit hati, di antaranya hasad ini. Ini hati kebanyakan manusia lah. Dan yang keempat yang terakhir adalah hati yang mukhbit, yaitu hati orang-orang saleh yang derajatnya tinggi, wali-wali Allah. Misalnya hati para sahabat, ya, orang-orang saleh terdahulu maupun sekarang. Ya, ini sedikit orang yang punya hati seperti itu. Itulah 4 macam hati manusia yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Ya, yang pertama qalbun salim, qalbun hayy. Ini hati orang-orang saleh. Yang kedua qalbun mayyit. Ini hati orang-orang kafir dan munafik. Yang ketiga qalbun marid. Ini hati orang-orang fasik dan hati kebanyakan manusia. Mungkin juga hati kita. Ya, hati yang berpenyakit. Ya, yang keempat tidak disebutkan sih sama Ibnul Qayyim karena ini pengecualian ya. Beliau menyebutkan 3 saja.
Yang keempat ini atau yang disebutkan di surat Al-Hajj ayat 52, ya, itu tidak disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ada, baca ayatnya. Iya, itu dia. Ya. Taib itu hati para nabi, ya, yang nggak akan bisa disamakan dengan hati yang lain. Hati nabi itu, misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya dicuci, dibersihkan 2 kali bahkan. Waktu kanak-kanak dan ketika beliau dewasa. Ya, dan Allah melihat hati manusia, Allah dapati yang terbaik adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dipilih untuk mengemban risalahnya, ya, untuk menerima wahyunya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Kita akan membahas poin keempat di dalam bab hasad, yaitu terapinya. Bagaimana kita mentreatment penyakit yang kita bawa dari lahir ini. Ya, penyakit yang kita bawa dari lahir, yaitu penyakit hasad. Ia sudah nempel bersama syahwat. Ya. Makanya anak-anak itu ada hasad, padahal enggak diajari sama orang tuanya. Kenapa ada hasad? Tahu hasad itu anak-anak, padahal enggak diajari, Pak. Enggak nyontoh juga dari kakeknya, dari omnya, dari siapapun, tapi hasad aja dia gitu. Kenapa itu? Ya memang ada di situ. Dia nempel bersama hawa nafsu, syahwat. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena kita di dunia. Ya, kita di dunia.